Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebaikan yang kita pun tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu sustakan? Allah telah memberikan karunia-Nya di dunia ini, baik kepada orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Kita termasuk orang-orang yang beruntung karena orang-orang yang beriman. Maka jangan sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan. Lakukanlah semua kegiatan kita karena berniat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadikan Allah sebagai penolong kita, semua akan baik-baik saja. Allah akan memberikan pertolongan itu. Maka jika kita berada dalam masalah, sholatlah dan bersabarlah, pasti Allah akan menolong kita. Salawat kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada di dalam 3 rombongan besar di hari kiamat nanti. Karena akan ada 3 rombongan besar yang akan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi akan bersujud sangat lama untuk mendoakan kita, mendoakan orang-orang yang akan masuk surga. Jika semoga kita termasuk dalam 3 rombongan tersebut yang akan didoakan oleh Nabi dan dimasukkan ke jannah Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kali ini yaitu tentang bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa dalam sejarah Islam. Di bulan inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Bulan Muharram pada tahun 2021 ini jatuh pada tanggal 10 Agustus 2021. Di bulan ini terdapat hari yang istimewa dan dianjurkan sekali untuk berpuasa. Tanggal 18 Agustus 2021 dianjurkan untuk berpuasa Tasyu'a, sedangkan 19 Agustus 2021 dianjurkan untuk puasa Asyura. Dalam hadis riwayat Muslim dari Hurairah radhiyallahu anhu, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam ataupun sholat tahajud. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Tanhibul Ghafilin, barang siapa berpuasa pada hari Asyura, niscaya Allah akan memberikan 1000 pahala malaikat dan pahala 10.000 syuhada. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang diusapnya. Jika kita telah melewatkan dengan berpuasa, maka beruntunglah kita. Dan jika kita telah melewatkan hari-hari tersebut dalam keadaan belum berpuasa, maka masih ada kesempatan untuk kita, karena kita masih berada di dalam bulan Muharram. Maka banyak-banyaklah bersedekah, karena satu kali bersedekah di bulan Muharram ini seperti pahala sedekah 1 tahun secara terus menerus. Dan yang kedua, doa dan permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itulah janji Allah. Dan sekiranya jika Allah belum mengabulkan doa kita di dunia, maka doa-doa kita selama kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat
timbangan kebaikan kita, dan jika timbangan buruk kita lebih berat dari kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, yaitu dengan dimasukkannya doa-doa kita selama di dunia dan dikumpulkan dan ditimbangkan ke dalam timbangan amal kebaikan kita, sehingga itu akan menjadi sebab kita dimasukkan surga oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jika memberi makan seakan-akan memberi makan seluruh umat Nabi hingga kenyang. Yang keempat, jika memberi minum maka di hari kiamat tidak akan merasa haus selamanya. Adapun kejadian-kejadian istimewa di bulan Muharram ini, taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah SWT. Maka jika kita bertobat di bulan Muharram ini, insya Allah Allah akan berikan petunjuk untuk jalan bertaubat. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita sebagai petunjuk untuk mudahnya dalam bertaubat, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, kejadian yang lain lagi, yaitu selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya, yang pada waktu itu terjadi banjir yang sangat besar, dan pada akhirnya kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi. Yang ketiga, selamatnya bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, yang merupakan ayahanda dari Nabi Ismail. Nabi Ibrahim selamat dari siksaan api yang sangat besar, api yang sangat panas, dari seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud, yang mengaku dirinya Tuhan. Tetapi alhamdulillah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah SWT dan yakin kepada Allah SWT, sehingga api tersebut menjadi dingin dan tidak membakar sedikit pun dari kulit Nabi Ibrahim. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara setelah Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh orang-orang kerajaan Mesir karena ingin memperkosa Zulaika. Yang kita tahu sendiri bahwa pakaian yang robek dari Nabi Yusuf adalah pakaian belakangnya, maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah sama sekali. Dan pada bulan Muharram ini juga Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari kerajaan Mesir. Yang kelima, Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan Ninawa. Bayangkan Nabi Yunus yang sangat besar dan tinggi, karena nabi-nabi terdahulu mempunyai tubuh sangat tinggi. Dia dimakan oleh ikan Ninawa, berarti ikan Ninawa tersebut adalah ikan yang besar juga. Dan dikabarkan oleh para ulama bahwa ikan Ninawa ini masih hidup sampai kiamat nanti di dasar lautan. Dan alhamdulillah pada bulan Muharram juga Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan Ninawa dan dimuntahkan di daratan pantai. Alhamdulillah, ternyata bulan Muharram ini mempunyai banyak keutamaan. Subhanallah, manfaatkanlah bulan Muharram ini untuk berbuat kebaikan, karena setiap kebaikan akan dilimpahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita berbuat keburukan di bulan Muharram ini, maka akan dilipat gandakan pula dosa-dosa untuk kita. Maka pilihlah perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita bisa mengucapkan La ilaha illallah di hari dijemputnya ajal, di hari malaikat menjemput kita. Sebelum malaikat menjemput kita, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga orang-orang yang mendengarkan tausiah singkat ini mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, sehingga kita semua orang-orang muslim, dan juga orang muslim itu adalah bersaudara, dan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya, dan kita menjadi orang-orang bertakwa. Semoga kita semua dan keluarga kita diberikan kebaikan di tahun ini. Dan yang terakhir, tujuan kita pada akhirnya kita semua dan keluarga kita juga diizinkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.